Anda tahu foto yang di atas itu? Ya, Nah ini teman-teman, aku sering lewat beranda nih ya. Sebenarnya kasus ini loh, kasus dosen UI dan tetangganya, pemilik rental tetangganya di Malang. Kemarin-kemarin masuk beranda tuh aku masih cuek-cuek dan biasa, aku pikir alah kasus receh lah, nggak penting gitu loh. Ternyata jika benar-benar diresapi itu, wah ini benar-benar gimana ya, rasa tuh dongkol, emosi, campur aduk gitu loh. Betapa hebatnya, betapa bahayanya playing victim itu teman-teman. Betapa bahayanya fitnah itu. Dan memang benar fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Coba teman-teman nanti lihat video-videonya ya, lihat kontennya. Eh, nama akunnya Zahra Vibes. Nah itu teman-teman lihat konten-kontennya. Itu sejak awal, sebenarnya ini udah sekian bulan ya. Itu saya memang nggak peduli ya, tapi pada awal-awalnya itu pun juga saya sempat juga terbawa sih, sempat terbawa. Dan aku lihat komen-komennya itu juga memang banyak sekali, bahkan 99% itu memang menyerang Pak dosen tersebut gitu loh. Dan tahu nggak dampaknya dari playing victim fitnah tersebut itu, Pak dosen tersebut sampai keluar dari universitas, dia sampai keluar dari tempat dia mengajar sebagai dosen. Dia diusir RT-nya, dikucilkan mahasiswanya, bayangkan. Dan jika dipikir-pikir, jika diresapi, mulutnya si perempuan ini yang namanya Zahra ini, waduh, luar biasa mulutnya itu. Dan banyak sekali yang indikasinya dia itu memang ya, selain bisnis rental, dia juga banyak menggait laki-laki gitu loh. Dan banyak juga yang mengatakan dia itu sebenarnya mantan LC. Jadi ini benar-benar rame nantinya, ini pada nantinya pasti rame ini dalam persidangan ini, kasus ini. Soalnya apa, ini banyak macam yang akan terungkap. Si Zahra ini banyak sekali kena pasal dia. Selain penyebaran nama baik, mungkin ujaran kebencian, terus ya mungkin dia memprovokasi. Di situ juga ada penjarahan. Bahkan tetangga ini sebenarnya bukan yang punya, dia merasa pemilik. Tempatnya dipakai buat parkir padahal itu milik Pak dosen tersebut. Bahkan Pak dosen tersebut itu jalan itu diwakafkan gitu loh. Terus dia pakai itu semena-mena, bahkan malah playing victim, menfitnah kepada Pak dosen ini. Ya artinya Pak dosen ini pokoknya dijelek-jelekin, nggak punya, menguasai jalan dan lain-lain lah. Pokoknya konflik ini bener-bener kayaknya akan seru dan panjang sekali. Dan nanti akan terungkap nih bau-bau busuknya si Zahra ini. Dan aku bener-bener gregetan gitu teman-teman. Jadi coba teman-teman nih lihat nih, betapa pentingnya ya kita ini menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga tutur kata, itu betapa pentingnya ya. Soalnya apa? Soalnya dalam kondisi saat ini itu balik lagi 80 derajat, 180 derajat. Jadi semua netizen kembali menghujat itu kepada Bu Zahra ini, yang namanya Zahra ini.
akhirnya semuanya awalnya mendukung, semuanya sekarang menghujat, isinya hujatan, isinya pokoknya cacian makian. Jadi kebenaran pasti akan terungkap, dan yang salah pasti akan memanen apapun yang dia tanam. Jadi artinya adalah ini sebagai pengalaman kita teman-teman, ya apapun itu ya kita harus tetap saja dewasa dalam bersosial media. Memang doktrin framing dogma itu sangat kuat sekali, seperti yang dilakukan klan-klan Pak Alwi, muhibul itu. Makanya mukibulnya pun juga sepertinya itu cinta mati gitu loh. Ya persis mirip sekali doktrin dogmanya tuh, persis yang dia dilakukan si Zahra ini, persis, bahkan mirip, bahkan 100%. Bahkan si Zahra ini pun juga muhibin. Nah itu loh. Jadi bener-bener ini memang kita nih perlu apa ya, kedua mata melihat segala sesuatu. Jangan sampai kita memandang itu sebelah mata. Agar apa? Agar kita itu mendapatkan kebenaran itu secara utuh, biar tidak berat sebelah gitu loh. Oke teman-teman, coba tambahi pendapat kalian ya. Ini sekedar informasi, pokoknya kita share, intinya sharing, biar ada edukasinya, ada inovasinya, ada inspirasinya buat kita semua teman-teman. Nah, ini juga perlu juga sebagai apa ya, sebagai bahan diskusi kita, bahwa semua itu ya penting ternyata. Jadi kita ini sebagai pembenteng diri ya. Jadi orang itu indikasinya seperti apa, kita lebih jeli, lebih tahu. Kelihatannya benar ternyata salah, dan kelihatannya salah ternyata juga benar. Nah itulah liku-liku dalam kehidupan ini. Coba teman-teman komentar.